Halo, selamat datang di channel Axi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 291 sampai 292. Mari kita bahas. Malam itu masih dipenuhi dengan teriakan pertempuran, dentuman ledakan, dan cahaya api yang menerangi langit. Kobura duduk bersandar pada sebongkah batu besar, napasnya terengah-engah, darah masih menetes dari luka di bahunya, namun matanya menatap ke arah bulan yang tertutup awan kelabu perang. Di sampingnya, Saruto terdiam, kedua tangannya masih bergetar setelah mengayunkan pedang baku dan berkali-kali melawan Zaza dan salamander magma yang akhirnya tumbang. Udara malam terasa berat, asap hitam dari medan perang menutupi bintang-bintang. Kobura menarik napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Dia tahu pertempuran belum selesai, tetapi tubuhnya benar-benar butuh waktu untuk kembali berdiri. Saruto pun duduk di tanah, menatap jauh ke depan, seakan mencoba menghitung berapa banyak nyawa yang sudah melayang malam itu. Namun, panel peperangan segera bergeser. Di sisi lain medan perang, pertarungan yang jauh lebih sengit sedang berlangsung. Bayangan magma merah menyala di kejauhan, bercampur dengan bayangan pedang besar dan kilatan mata yang penuh tekad. Di sana, Uchiha Bayu dengan mata Rine Eternal Mangekyo Sharingan berdiri tegak, pedang besar legendaris, Kubikiri Bocho, ia genggam erat. Pedang itu sudah berlumuran darah dan goresan, tetapi aura tajamnya masih begitu kuat. Di samping Bayu berdiri Mikai Kohinata, dengan mata Byakugan sebelahnya yang menyala bagaikan cahaya putih di tengah kegelapan. Mereka berdua sedang menghadapi lawan yang sulit, Uzumaki Mirsa, Shinobi Sanigakure dengan kekuatan elemen magma. Rambutnya yang panjang tergerai, tubuhnya diselimuti aura panas membara, magma mengalir dari kulitnya, seperti lapisan pelindung yang hidup. Setiap kali ada serangan mendekat, magma itu mendidih dan melindungi tubuh Mirsa dari luka. Mikai sudah mencoba berkali-kali mendekat, menargetkan titik-titik cakra Mirsa, dengan Byakugan mata satunya, ia bisa melihat aliran cakra lawan dengan jelas. Namun, setiap kali ia mencoba menutup titik cakra itu, magma Mirsa selalu melindungi, seakan aliran cakra tersebut bersatu dengan cairan panas yang menyelimuti tubuhnya. Tidak bisa, aliran cakranya seperti bercampur dengan magma itu, desis Mikai dengan napas tersengal, tangannya sedikit terbakar akibat terlalu dekat dengan pertahanan panas Mirsa. Bayu maju selangkah, mata saringannya berkilat, penuh amarah. Ia mengangkat Kubikiri Bocho, lalu berlari cepat, pedang besar itu diayunkan ke arah Mirsa dengan kekuatan penuh, suara anginnya memotong udara malam. Namun ketika pedang itu hampir mengenai tubuh Mirsa, magma merah menyala langsung menyembur keluar. Panasnya begitu kuat hingga besi Kubikiri Bocho bergetar dan memantul, tidak bisa menembus lapisan pelindung magma. Bayu terhuyung ke belakang, terkejut oleh daya tahan lawan. Mirsa tertawa rendah, suaranya bergema di antara ledakan pertempuran lain, kau pikir pedang itu bisa menembusku, Uchiha, aku adalah magma itu sendiri, tubuhku tak bisa kau belah dengan mudah. Bayu mengertakkan gigi, matanya berputar cepat, mencari celah, setiap pertahanan pasti ada kelemahannya, bahkan magma sekalipun. Mikai mendekat, mengatur napas, ia tahu Bayu sedang mencari strategi, dan ia harus ikut menekan Mirsa. Dengan cepat, Mikai melesat, tangannya menargetkan titik cakra di bagian bahu Mirsa, namun seketika semburan magma keluar seperti tombak panas, memaksa Mikai mundur dengan luka bakar di lengannya. Mikai meringis, namun masih bertahan berdiri, pertahanannya, seakan hidup, bergerak sendiri melindungi tubuhnya. Bayu melompat mundur dan berdiri di samping Mikai, kau harus menahannya sebentar. Aku butuh waktu untuk memfokuskan saringanku, jika aku bisa melihat pola aliran cakra dalam magmanya, mungkin aku bisa membuka celah. Mikai menatap Bayu, lalu mengangguk meski tubuhnya sudah terasa berat. Baiklah, aku akan menahannya, tapi jangan lama-lama, Bayu. Tanpa menunggu jawaban, Mikai kembali menyerang. Ia berputar cepat dengan teknik taijutsu khas pengguna Byakugan, telapak tangannya menyerang dari berbagai arah. Magma Mirsa bergejolak, memercik seperti lahar gunung berapi. Mikai berusaha menahan panas itu, tubuhnya seakan terbakar. Sementara itu, Bayu berdiri diam, matanya berputar, pupil Rine Eternal Mangekyo saringannya bersinar merah keunguan. Ia menatap aliran cakra Mirsa dengan penuh konsentrasi. Dalam pandangannya, ia melihat bukan hanya tubuh Mirsa, tetapi juga magma yang mengalir bagaikan sungai cakra yang mendidih. Bayu mulai memahami sesuatu. Jadi itu, magmanya bukan sekadar pelindung. Itu perpanjangan dari cakramu, Mirsa. Jika begitu, aku harus memutus aliran itu. Mirsa melompat mundur dari serangan Mikai, lalu menatap Bayu. Senyum dingin terukir di wajahnya. Mata itu, hanya akan membuatmu putus asa, Uchiha. Kau tidak bisa memutus sesuatu yang telah menyatu dengan tubuhku.
Bayu mengangkat kubi kiri Boco. Aura cakra hitam menyelimutinya, pedang besar itu kini tampak bergetar, menyerap energi saringan Bayu. Mikai menyadarinya dan mundur, memberi ruang untuk serangan besar Bayu. Mirsa segera mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya keluar gelombang magma raksasa, seperti tsunami api yang siap melahap apa saja. Panasnya membuat tanah di sekitarnya meleleh. Bayu melompat ke depan, pedangnya diayunkan, kali ini dengan kekuatan penuh saringan. Saat pedang itu mengenai gelombang magma, suara ledakan keras bergema, magma pecah ke segala arah, percikannya membakar tanah dan pohon-pohon di sekitar medan. Namun, dari balik gelombang magma itu, Mirsa melesat keluar dengan cepat, tubuhnya dilapisi magma yang lebih pekat, ia menghantam Bayu dengan pukulan penuh cakra panas, Bayu terlempar jauh, menghantam batu besar hingga retak. Bayu terbatuk, darah keluar dari mulutnya. Tetapi matanya masih bersinar, tidak padam sedikit pun, ia bangkit lagi. Meski tubuhnya penuh luka, belum selesai, ini belum selesai. Mikai berlari menghampiri Bayu, membantu menopang tubuhnya. Kau baik-baik saja? Bayu tersenyum samar, meski wajahnya pucat, aku masih bisa berdiri, kita belum kalah. Mirsa melangkah mendekat, magma di sekujur tubuhnya semakin bersinar terang, membuat tanah di sekitarnya meleleh. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Magma adalah kehancuran. Magma adalah akhir dari segala sesuatu. Namun Bayu hanya menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Kalau begitu, aku akan menjadi orang yang mematahkan akhir itu. Pertarungan malam itu semakin mencekam. Api Perang Dunia Shinobi kelima membara di segala penjuru, dan di salah satu sudut medan tempur, dentuman hebat dari benturan jurus dan senjata terdengar bagai gemuruh petir di langit malam. Bayu dengan pedang kubi kiri Boco di tangannya, bersama Mikai Kohinata dengan Byakugan bermata satu, berhadapan langsung dengan Uzumaki Mirsa, Shinobi Sanigakure yang tubuhnya seolah menyatu dengan magma. Bayu maju lebih dulu, tatapannya penuh determinasi. Pedang kubi kiri Boco yang besar berayun deras, menghantam pertahanan magma Mirsa. Namun, setiap kali besi tajam itu menyentuh lapisan magma yang menyelimuti tubuh Mirsa, hanya suara desis panas yang terdengar, seolah baja meleleh terkena bara api. Pedang legendaris itu sulit menembus pertahanan lawan. Mirsa hanya menyeringai, wajahnya penuh arogansi. Kau pikir baja bisa memotong magma, Uchiha, katanya sinis. Tangan Mirsa terangkat, lalu gelombang magma menyembur, meluncur deras ke arah Bayu. Mikai segera melompat ke depan, tubuhnya berputar cepat. Kaiten, teriaknya, pusaran cakra khas Hyuga berputar, menahan semburan magma itu, suara dentuman keras terdengar, pusaran biru bertabrakan dengan merah pijar magma, menciptakan percikan energi yang menyilaukan. Namun pertahanan Mikai bukan tanpa resiko. Cakra yang keluar begitu deras membuat tubuhnya sedikit terguncang, apalagi hanya satu mata Byakugan yang dimilikinya, tubuhnya terdorong ke belakang, tapi setidaknya serangan itu tidak mengenai Bayu. Mirsa tampak semakin beringas, tubuhnya kini benar-benar dilapisi magma yang mendidih, dan dari setiap langkahnya, tanah meleleh menjadi lahar cair. Kalian berdua sama sekali tidak pantas menghadapiku. Tubuhku adalah perisai yang tak bisa dihancurkan, katanya lantang, suaranya bergetar bersama hawa panas di sekitarnya. Bayu tidak tinggal diam, ia melompat ke atas, pedangnya kembali diayunkan, kali ini disertai energi saringan yang mengalir ke bilah kubi kiri Boco, tebasan itu menciptakan gelombang cakra yang berwarna merah tua, menghantam pertahanan magma, suara letupan besar terdengar, percikan magma terhambur ke udara, namun tubuh Mirsa tetap berdiri tegak tanpa goyah. Mikai kembali di sisi Bayu, pedangmu bahkan tidak mampu menembusnya, ucapnya dengan nafas terengah. Aku tahu, jawab Bayu dengan tenang, meski keringat dingin menetes di wajahnya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melukai dia, setiap pertahanan pasti punya celah. Mirsa tertawa, celah, omong kosong, kalian hanya akan mati dalam kuburan magma ini, ia mengangkat tangannya, menciptakan bola magma yang berputar, semakin besar dari waktu ke waktu. Udara di sekitar medan pertempuran menjadi panas menyengat, seakan oksigen tersedot ke dalam bola itu. Bayu melirik Mikai, kau siap? Mikai mengangguk, sejauh tubuh ini masih bisa bergerak, aku akan bertahan. Keduanya melesat maju, Bayu dengan pedang besar di tangan, Mikai dengan teknik taijutsu Hyuga yang mengalir cepat. Namun sebelum serangan mereka sampai, bola magma itu meledak, menyebar menjadi hujan lahar pijar yang jatuh ke segala arah, tanah bergetar, pohon-pohon terbakar, dan udara dipenuhi aroma belerang menyengat. Mikai berputar lagi dengan pusaran cakranya, menahan lahar yang mengalir ke arahnya, tapi kali ini, pusaran itu hanya mampu menahan sebagian kecil, sisanya mengenai tanah dan menghancurkan area sekitarnya. Bayu menebas dengan kubi kiri Boco,
memecah bongkahan magma yang jatuh ke arahnya, namun panasnya terlalu ekstrim, dan pedang itu mulai bergetar, seolah tak sanggup menahan suhu yang menembus batas baja biasa. Pertempuran berlangsung semakin brutal, Bayu terus menerjang, mencoba memotong tubuh Mirsa, tapi lapisan magma itu seperti perisai cair yang terus berubah bentuk, sementara Mikai hanya bisa berusaha menutup titik-titik cakra lawannya. Namun setiap kali ia mendekat, panasnya membuat kulitnya melepuh dan gerakannya melambat. Mirsa justru semakin kuat. Tahukah kau, Mikai, katanya tiba-tiba, aku tahu siapa kau sebenarnya. Dulu kau pernah ditanya oleh Uzumaki Rasya, kenapa kau meninggalkan Sanigakure dan memilih berpihak pada Konoha? Kau bahkan membunuh Hirumi Hyuga, bukan? Mikai terdiam sesaat, tubuhnya terpaku, tatapannya goyah. Bayu melirik sekilas, wajahnya cemas. Mirsa melanjutkan dengan nada menekan, aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, kau berpura-pura menjadi bagian dari kami, tapi pada akhirnya kau hanyalah pengkhianat, mata-mata Konoha yang menjual harga diri demi kedamaian palsu. Mikai menggertakkan giginya, kau tidak tahu apa-apa, Mirsa, suaranya bergetar, antara amarah dan penyesalan, aku memang mata-mata Konoha, dan benar aku ikut dalam pertempuran itu, aku berbaur dengan kalian, bahkan ikut membunuh Hirumi. Itu adalah kesalahanku. Bayu segera menimpali, suaranya tegas, tenanglah Mikai, dia mencoba memprovokasimu. Aku tahu, jawab Mikai lirih, tapi aku tidak bisa menghapus kenyataan itu, Hirumi mati, dan itu salahku. Mirsa tertawa puas, lihatlah, bahkan kau sendiri mengakuinya. Konoha penuh dengan orang-orang seperti kalian, pengecut yang bersembunyi di balik kata, strategi, dan misi. Bahkan saat Raijin Kage bertarung melawan aliansi Kusagakure dan Kumogakure, kalian menikam dari belakang. Bayu menatap tajam, dalam peperangan, tidak ada yang disebut pengecut, semua shinobi bertarung dengan caranya masing-masing. Mirsa menyeringai, itulah wajah asli Konoha, licik, penuh tipu daya, dan tidak pernah berani jujur di medan perang. Uchiha, Hyuga, Uzumaki, sama saja. Amarah Bayu mulai memuncak, saringan di matanya berputar cepat, menyalakan api merah pekat dalam tatapannya, jangan samakan kami dengan pengkhianat yang memilih darah daripada kebenaran. Mirsa tidak menjawab dengan kata-kata lagi, tubuhnya melesat maju, magma menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi baju zirah cair yang berkilauan, gerakannya cepat, seolah magma memberinya tenaga tambahan. Bayu menyambutnya, pedang besar diayunkan, tubrukan terjadi, suara dentuman menggetarkan tanah. Namun kali ini Bayu terkejut, serangan Mirsa terasa sangat berat, seolah tubuhnya dilapisi batu. Dingin, Bayu terbelalak, Mirsa menyeringai, benar, aku menciptakan magma pijar dingin di dalam magma cairku. Seranganku kini bukan hanya panas, tapi juga memiliki bobot yang menghancurkan. Pukulan keras menghantam Mikai, yang mencoba menahan dengan pusaran cakra lagi, tubuhnya terpental jauh, darah muncrat dari mulutnya, lalu jatuh terguling, nafasnya berat, tubuhnya penuh luka bakar dan memar. Bayu menahan serangan berikutnya dengan pedangnya, namun suara retakan terdengar jelas. Kubi kiri Bocho, pedang legendaris yang selama ini tak tergoyahkan, patah menjadi dua bagian. Bayu terdiam sesaat, matanya melebar, lalu perlahan berubah menjadi tatapan penuh amarah. Kau benar-benar membuat kesalahan besar, Mirsa. Mirsa hanya menyeringai, sementara udara di sekitar mereka bergetar, seolah medan perang itu akan menjadi kuburan bagi salah satu dari mereka. Bayu menggenggam sisa pedang kubi kiri Bocho yang kini patah menjadi dua bagian. Meski senjatanya rusak, matanya tetap tajam dengan tatapan penuh tekad. Rine Eternal Mangekyo saringannya berputar, menangkap setiap gerakan Mirsa di tengah kobaran magma yang memerah. Mikai terbatuk keras, darah menetes dari sudut bibirnya, tubuhnya bergetar akibat hantaman serangan berat dari magma dingin pijar yang dibungkus dalam lapisan cairan magma panas. Ia memaksa tubuhnya berdiri, Byakugan satu-satunya masih menyala, meski pupilnya mulai bergetar karena kelelahan yang luar biasa. Mirsa berdiri di tengah kawah yang mulai terbentuk dari pertarungan itu, magma terus mendidih di sekitarnya, melumuri tubuhnya dengan lapisan merah bercahaya, senyum dingin terpancar dari wajahnya, seperti seseorang yang yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Aku sudah katakan, Mikai, ucap Mirsa sambil mengangkat tangannya yang bercahaya merah pijar. Kau tak lebih dari pengkhianat yang menyembunyikan wajah aslimu, kau menodai Sanigakure, lalu berpura-pura menjadi shinobi Konoha. Mikai menggertakkan giginya, suaranya serak namun tegas. Aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku menjadi mata-mata agar bisa menghancurkan Sanigakure dari dalam. Tapi pada akhirnya, aku yang ikut menghancurkan hidup orang lain, Hirumi. Bayu menoleh sekilas ke arah Mikai,
lalu menatap Mirsa dengan tatapan tajam. Jangan biarkan kata-katanya melemahkanmu. Itu hanya cara dia untuk meruntuhkan tekadmu. Kita berada di pihak yang sama sekarang, Mikai. Ingat itu. Mirsa tertawa, suaranya bergema di udara yang panas oleh magma. Pihak yang sama, lucu sekali. Konoha selalu mengumpulkan pecundang-pecundang yang gagal, mata-mata yang kehilangan arah, anak-anak klan yang terbuang, dan pengkhianat dari desa lain, dan kalian menyebut itu kekuatan. Bayu melangkah maju, meski pedangnya patah, ia mengangkat setengah bilahnya seperti senjata baru. Kekuatan tidak datang dari tempat asal. Kekuatan datang dari tekad untuk melindungi. Itu yang tidak akan pernah kau mengerti, Mirsa. Mikai berdiri kembali, tangannya terangkat dengan formasi khas klan Hyuga. Pupil Byakugannya menyala terang meski hanya satu mata. Aku tidak akan membiarkanmu menghina mereka yang kuanggap keluarga. Konoha sudah menerimaku, meski aku datang dengan dosa. Dan untuk itu, aku akan bertarung sampai nafas terakhirku. Mirsa menghentakkan kakinya, magma di bawah tanah tiba-tiba menyembur ke atas, membentuk gelombang panas yang meluncur ke arah Bayu dan Mikai. Suara mendesis terdengar keras ketika udara di sekitar mereka menjadi begitu panas hingga seperti terbakar. Bayu melompat ke depan, memotong gelombang magma dengan sisa kubi kiri Bocho. Meski bilahnya patah, ia mengalirkan cakra ke dalam pedang itu, membuat potongan bilah tersebut bersinar dengan aura hitam pekat dari Mangekyo saringan. Mikai melompat ke sisi lain, memutar tubuhnya, lalu mengeluarkan kaiten dengan pusaran cakra yang memantulkan sebagian magma yang mendekat. Tubuhnya berputar cepat, menghasilkan benteng pelindung yang sesaat membuatnya selamat dari terjangan panas. Mirsa kembali bergerak, melapisi tubuhnya dengan magma yang kini bukan hanya cair, tapi bercampur dengan bongkahan magma beku yang keras. Tubuhnya seperti baju zirah alami, membuat setiap serangan fisik hampir mustahil menembus pertahanannya. Bayu mendengus, tubuhnya sudah seperti perisai hidup, gumamnya, lalu menatap Mikai. Kita harus menemukan celah, kalau tidak, kita hanya akan kehabisan tenaga melawan tembok. Mikai mengangguk, meski wajahnya pucat. Byakuganku melihat, ada celah kecil di aliran cakranya, tapi untuk menembusnya, kau harus menyerang tepat di saat aku membuka titik itu. Mirsa mendengar percakapan itu dan tertawa. Kalian berpikir bisa menembus pertahananku? Jangan bermimpi, bahkan pedangmu yang legendaris itu, Bayu, sudah patah di tanganku. Bayu mengangkat setengah pedangnya, matanya berkilat dengan tekad yang membara. Kubi kiri Bocho mungkin patah, tapi tekadku tidak. Mikai mengalirkan cakra ke tangannya, mengatur napas, lalu bergerak ke arah Mirsa dengan kecepatan tinggi. Ia mencoba menusuk titik cakra yang sempat ia lihat. Namun Mirsa dengan cepat menggerakkan tangannya, melepaskan semburan magma cair yang membentuk semacam tombak panas. Bayu segera melompat dan menebas tombak itu. Serpihan magma memercik ke udara, membuat udara semakin panas. Tubuh Bayu hampir terbakar, namun ia memaksa untuk maju. Mirsa melesat dengan tubuhnya yang diselimuti magma keras, langsung menghantam Bayu dengan kekuatan luar biasa. Benturan itu menghasilkan dentuman keras, dan Bayu terpental beberapa meter. Mikai berusaha menyerang lagi dari sisi lain, namun Mirsa dengan cepat menendang tanah, membuat retakan besar, lalu magma keluar menyembur, menghantam Mikai hingga tubuhnya terpental dan menghantam batu besar. Darah keluar lagi dari mulut Mikai, tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar, tubuhnya semakin tidak kuat. Aku, benar-benar bukan lawannya, ucap Mikai dalam hati. Bayu berdiri lagi dengan susah payah, menggenggam erat pedang patahnya. Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini, Mikai. Kalau perlu, aku sendiri yang akan menahan Mirsa. Mirsa tersenyum bengis. Kalian berdua memang Udara keras semakin kepala, panas, tapi magma itu di hanya sekitar akan mereka mempercepat semakin banyak kematian menyembur, kalian. Menutup semua kemungkinan kabur. Bayu tahu, mereka benar-benar harus bertarung sampai akhir di tempat ini. Bayu berdiri dengan pedang kubi kiri Bocho yang baru saja ia pulihkan dengan aliran cakranya. Nafasnya sedikit memburu, namun matanya tetap fokus menatap Mirsa yang berdiri dengan tubuh terlapisi magma berkilauan. Udara di sekitar menjadi semakin panas, seolah medan perang ini hanya tersisa api dan bara. Mirsa tersenyum sinis melihat formasi 4 orang shinobi Konoha di hadapannya. Ia mengepalkan tangannya, dan magma yang menempel di tubuhnya berderak-derak seperti gunung berapi yang hendak meletus. Suara mendesis terdengar setiap kali tetesan magma jatuh ke tanah. Saruto mengangkat pedang Bakudan dengan mantap, mata Rinnegan berkilau, siap membaca setiap gerakan lawan. Mirsa, malam ini kau tidak akan lagi bisa berbangga dengan kekuatanmu, kami sudah siap menghadapi apapun. Kobura berdiri sedikit condong ke depan, kuda-kuda khas samurai yang tegas ia perlihatkan, ujung pedangnya mengarah ke tanah. Namun aura membunuh dari teknik pedangnya membuat Mirsa bisa merasakan ketajamannya dari jauh. Kau tidak akan lolos dari sini.
Mikai yang terluka parah masih memaksa dirinya untuk berdiri. Byakugan bermata satunya menyala, urat-urat di wajahnya menonjol ketika ia mencoba membaca arus cakra Mirsa. Aku sudah tahu pola aliran cakramu, Mirsa, kali ini aku tidak akan meleset. Mirsa mendengus, kalian benar-benar tidak tahu diri. 4 orang melawan 1, memang khas Konoha, selalu bersembunyi di balik jumlah dan kata-kata manis. Baiklah, mari kulihat seberapa kuat kebersamaan kalian. Bayu langsung melesat pertama, pedang kubi kiri Boco berputar besar, menebas udara dengan kekuatan luar biasa. Mirsa mengangkat lengannya yang diselimuti magma untuk menahan. Suara dentuman keras terdengar ketika pedang bertemu magma mendidih. Percikan api menyebar, dan Bayu terdorong mundur beberapa langkah. Mirsa menekan lebih kuat, dan magma di tangannya berusaha mencairkan pedang itu. Namun, aura cakra Bayu yang terus dialirkan membuat pedang tetap utuh, bahkan menolak dilebur. Saruto masuk dari sisi lain, pedang Bakudan berputar cepat. Gulungan peledak yang melekat di bilah pedang menyala, dan ketika ia menebas, ledakan beruntun terjadi. Mirsa terpaksa melompat mundur, magma dari tubuhnya berhamburan ke udara. Kobura melihat celah itu, lalu melesat dengan tebasan pedang yang lurus dan cepat. Gerakannya bersih, penuh presisi khas samurai. Ujung pedang hampir menyentuh leher Mirsa, namun salamander magma buatan Mirsa tiba-tiba muncul dari tanah, menahan serangan itu dengan rahangnya yang membara. Kobura mundur cepat, lalu mendengus, HMPH, kau bahkan menggunakan hewan peliharaan itu untuk menutup celahmu. Mirsa tertawa, inilah kekuatan yang membuatku berbeda dari kalian. Aku tidak hanya mengandalkan diriku sendiri, tapi juga makhluk magma yang akan selalu melindungiku. Mikai tak tinggal diam, ia berputar dengan pusaran khas Hyuga, menepis semburan magma yang dilemparkan salamander itu. Tubuhnya bergetar menahan panas, namun pusaran cakranya mampu memecah sebagian besar serangan. Bayu segera menyusul dengan serangan berat, pedangnya berputar besar, mengayunkan kekuatan penuh. Kubi kiri Boco menghantam tubuh salamander magma, memecahkan sebagian dari batuan magma beku yang menjadi lapisan luarnya. Retakan mulai terlihat. Saruto melihat itu sebagai tanda, ia segera melempar pedang Bakudan dengan gulungan peledak yang melekat di bilahnya. Ledakan kembali mengguncang tanah, menghantam salamander magma hingga sebagian tubuhnya pecah berantakan. Mirsa menggeram, dasar kalian, beraninya kalian melukai ciptaanku. Ia menekankan tangannya ke tanah, dan dari celah tanah itu keluar aliran magma baru yang langsung menyelimuti tubuh salamander. Retakan yang tadi mulai sembuh, tubuh salamander kembali utuh, bahkan lebih kuat dengan lapisan magma yang baru. Kobura menghela napas berat. Sial, jika terus begini, kita hanya membuang tenaga untuk sesuatu yang bisa selalu dipulihkan. Bayu menatap salamander itu dengan mata saringan yang berputar cepat. Kalau begitu, kita harus langsung menghantam tuannya. Mirsa adalah inti dari kekuatan ini. Saruto mengangguk, lalu bersiap melesat. Namun Mirsa sudah lebih dulu maju, semburan magma keluar dari mulutnya, seperti tsunami api yang ingin menelan mereka semua. Mikai segera membuat pusaran cakra untuk menahan. Bayu menebas dengan pedangnya, dan Saruto meledakkan bagian depan serangan dengan gulungan peledaknya. Dentuman keras mengguncang area, tanah pecah, udara panas berputar, dan ledakan itu menutupi pandangan mereka semua. Di tengah asap dan kobaran api, Mirsa tiba-tiba muncul di depan Bayu. Pukulan magma berat menghantam, Bayu berhasil menangkis, tapi tubuhnya tetap terdorong ke belakang beberapa meter. Suara logam pedang dan magma beradu bergema di malam perang itu. Saruto segera melesat, pedangnya berayun dengan cahaya terang, mencoba menebas sisi Mirsa. Namun Mirsa memutar tubuhnya, magma yang melumuri punggungnya menahan tebasan itu dengan dentuman keras. Ledakan kecil terjadi, tapi tubuh Mirsa tetap tegak. Kobura masuk dari samping, serangannya seperti kilat, pedangnya menebas lurus, menargetkan titik vital, namun Mirsa menyilangkan lengannya, magma di tubuhnya membuat pedang Kobura tersangkut dan tertahan, seolah-olah pedang itu menebas batu yang mendidih. Mirsa tersenyum, lalu menendang Kobura hingga samurai itu terlempar jauh ke belakang. Tubuh Kobura menghantam tanah keras, tapi ia cepat bangkit, darah menetes dari bibirnya. Lumayan juga, Kobura menggumam sambil tersenyum tipis. Tapi aku belum selesai. Mikai yang hampir jatuh tersungkur bangkit lagi. Meski darah menetes dari mulutnya, ia berkata dengan suara parau, Bayu, Saruto, Kobura, kita harus menekan dia bersama-sama, jangan beri dia waktu memulihkan diri. Bayu mengangguk, lalu kembali mengangkat pedangnya. Saruto sudah siap dengan ledakan baru. Kobura kembali mengambil kuda-kuda. Mereka bertiga maju bersamaan, dengan Mikai siap mendukung di belakang. Mirsa melihat mereka mendekat, lalu tertawa lantang, hahaha, bagus, ayo tunjukkan kekuatan penuh kalian.
aku akan menghancurkan semuanya. Benturan besar kembali terjadi, pedang Kubikiri Bocho, pedang Bakudan, dan pedang samurai Kobura menghantam lapisan magma tubuh Mirsa secara bersamaan, dentuman keras, kilatan api, dan cahaya ledakan bercampur jadi satu, mengguncang seluruh area. Magma terpecah, namun segera menyatu lagi, ledakan beruntun terjadi, namun Mirsa tetap berdiri, meski wajahnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Bayu menggertakkan gigi, matanya berputar semakin cepat. Tidak mungkin, bahkan dengan semua ini dia masih bertahan. Saruto berkata keras, kita harus terus menekan, jangan berhenti. Kobura mengangguk, meski nafasnya terengah. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai akhir. Mirsa berdiri tegak, matanya menyala dengan api kebencian. Baiklah, kalau kalian memang ingin mati bersama-sama, aku akan mengabulkannya. Pertempuran kembali meledak dalam dentuman besar, malam itu menjadi saksi bagaimana 4 shinobi Konoha menantang Uzumaki Mirsa dalam duel hidup dan mati yang membakar seluruh medan perang. Suara pedang, dentuman ledakan, pusaran cakra, dan magma yang mendidih terus bergema, membuat malam perang dunia shinobi kelima itu semakin mengerikan, seolah dunia sedang menahan napas menunggu siapa yang akan tumbang terlebih dahulu. Bayu, Saruto, Kobura, dan Mikai tidak lagi berpikir tentang kemenangan pribadi. Yang ada hanya satu tujuan, menjatuhkan Mirsa agar perang ini tidak berakhir dengan kehancuran total. Namun Mirsa, dengan kekuatan magma yang tak terbendung, terus menunjukkan bahwa dirinya bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Pertarungan di medan perang itu semakin menggila, langit yang diselimuti awan hitam tampak bergetar seolah ikut menyaksikan pertempuran para raksasa cakra. Uchiha Kazuto dengan Eternal Mangekyo saringannya memanggil keluar Susanoo penuh. Wujud samurai raksasa berwarna biru tua dengan pedang Hiremekari yang bersinar tajam di tangannya. Sementara itu, Ranmaru dari klan Wolf mengeluarkan cakra merah menyala yang membentuk serigala raksasa, dengan taring yang berkilat dan aura buas yang mencekam. Dua kekuatan raksasa itu saling berhadapan. Getaran bumi terasa jelas setiap kali Susanoo melangkah maju. Sementara cakra serigala merah Ranmaru menderu seperti badai, menyalak dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru medan perang. Para shinobi biasa bahkan tidak berani mendekat, karena hanya dari jauh saja panas dan tekanannya sudah membuat tubuh bergetar hebat. Kazuto menatap tajam melalui mata saringannya. Ranmaru, kau benar-benar memilih jalan yang salah. Dengan kekuatanmu, kau bisa melindungi orang banyak, tapi kau justru memilih menghancurkan. Ranmaru hanya tertawa dingin. Kazuto, kau terlalu naif. Kau tahu sendiri dunia ini bukan tempat untuk harapan. Aku hanyalah serigala. Dan serigala hanya tahu cara merobek mangsanya. Susanoo mengangkat pedang Hiremekari, dan dalam sekejap ayunan pertama dilepaskan, serangan cakra biru memanjang seperti gelombang pedang yang membelah udara. Ranmaru menggerakkan serigala merahnya untuk menerkam, cakra merahnya menabrak serangan itu dan ledakan dahsyat pun terjadi, membuat tanah terbelah dan batu-batu beterbangan ke segala arah. Sementara itu, di sisi lain medan, Ken Hatake bergerak dengan kecepatan kilat, tubuhnya diselimuti aura petir, matanya fokus pada satu target, Uzumaki Saburo, pengguna rinekan merah yang terkenal dengan kekuatan mengerikannya. Ken melesat, menebas dengan pedang petir di tangannya, dan setiap tebasan meninggalkan jejak cahaya listrik yang memekakkan telinga. Saburo menangkis dengan mudah, rinekan merahnya berputar, tangan kirinya mengeluarkan rantai cakra, lalu dengan satu ayunan, ia mengikat serangan Ken. Cepat sekali, gumam Saburo, tapi kecepatannya saja tidak cukup untuk melawanku. Ken tersenyum tipis, bahkan ketika tubuhnya terpental oleh dorongan rantai itu. Aku belum serius, Saburo, anggap saja itu hanya salam pembuka. Saburo menatapnya dengan tatapan dingin, kalau begitu, ayo tunjukkan keseriusanmu, aku ingin melihat apakah Hatake masih pantas disebut sebagai legenda petir. Kembali ke pertarungan Kazuto dan Ranmaru, Susanoo bertarung sengit dengan serigala cakra merah, pedang Hiremekari menebas berkali-kali. Namun Ranmaru membalas dengan cakarnya yang terbuat dari cakra padat. Setiap kali keduanya bertabrakan, cahaya merah dan biru bersinar, menciptakan kilatan besar yang menyilaukan. Kazuto mulai menekan dengan genjutsu saringannya, ia mencoba menembus pikiran Ranmaru, membuatnya lengah. Namun Ranmaru menggeram keras, cakra serigala merahnya meledak, memecah genjutsu itu. Kau pikir aku tak siap dengan trik Uchiha? Teriak Ranmaru. Kazuto tidak menjawab, ia hanya memperkuat Susanoo-nya. Hiremekari mulai berkilau lebih terang, menunjukkan bahwa ia menyalurkan lebih banyak cakra ke dalam pedang legendaris itu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, Susanoo atau serigalamu. Serigala merah raksasa melompat, mencoba merobek kepala Susanoo. Namun Kazuto menangkis dengan pedangnya,
lalu membalas dengan tendangan cakra besar dari Susanoo yang membuat tanah kembali bergetar, ledakan cakra meluas, memporak-porandakan pepohonan di sekitar mereka. Ken Hatake di sisi lain mulai meningkatkan kecepatannya, tubuhnya hampir tak terlihat mata biasa, hanya kilatan petir yang tersisa ketika ia bergerak. Ia menebas, menusuk, dan setiap serangan diarahkan untuk menembus pertahanan Saburo. Namun Rinnegan merah itu terus membaca gerakan Ken, membuatnya selalu satu langkah di depan. Gerakanmu memang cepat, ujar Saburo dengan nada tenang, tapi aku bisa melihat pola seranganmu dengan jelas. Ken tersenyum sinis, kalau begitu aku akan membuat pola yang bahkan matamu tidak bisa ikuti. Ia mengaktifkan mode petir tingkat lanjut, tubuhnya bersinar lebih terang, dan dalam sekejap ia muncul di belakang Saburo. Tebasan petir diarahkan langsung ke punggung lawannya. Namun Saburo tanpa menoleh menggunakan rantai cakra merahnya untuk menahan tebasan itu. Percikan listrik dan cakra merah bertabrakan, menghasilkan ledakan yang membuat tanah terbakar. Kazuto dan Ranmaru masih terus bertarung dengan intens. Susanoo menahan cakaran serigala merah dengan kedua tangannya, sementara Hiremekari menusuk dada serigala itu. Namun cakra Ranmaru begitu padat hingga pedang itu hanya menancap sebagian. Ranmaru tertawa keras, suaranya bergema. Kazuto, kau harus tahu, serigala tidak bisa ditundukkan hanya dengan besi dan api. Kazuto menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan menggunakan mata ini sampai batasnya. Saringannya berputar lebih cepat, dan Susanoo memancarkan aura biru yang lebih tebal, semakin padat dan semakin kuat. Di medan Ken dan Saburo, pertarungan berubah semakin sengit. Ken yang sudah serius mulai menunjukkan variasi serangan petir. Ia menciptakan tombak petir raksasa, lalu melemparkannya dengan kecepatan luar biasa. Saburo membalas dengan dinding cakra merah yang memantulkan tombak itu. Namun energi dari ledakan petir membuat sebagian besar area medan perang terbakar dan hancur. Saburo kini tersenyum, kau mulai menarik, Ken Hatake. Mungkin aku akan sedikit bersenang-senang denganmu. Ken hanya menatap dingin, lalu melesat lagi, tubuhnya bagai kilat yang memotong malam. Sementara itu, Susanoo Kazuto akhirnya berhasil menebas serigala merah hingga terbelah dua. Namun cakra Ranmaru kembali menyatu dan membentuk wujud yang lebih besar. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkanku sepenuhnya. Kazuto, serigala merah ini adalah bagian dari jiwaku. Kazuto menahan napas, tubuhnya sudah kelelahan. Namun matanya masih menyala penuh tekad. Kalau begitu, aku akan menghancurkan jiwamu bersama tubuhmu. Pertarungan besar itu terus berlanjut, masing-masing pihak tidak mau kalah. Sementara di sisi lain, Ken Hatake dan Uzumaki Saburo semakin meningkatkan level pertarungan mereka. Petir dan cakra merah saling beradu. Dua kekuatan besar yang bahkan membuat seluruh dunia shinobi terdiam menyaksikannya. Dan malam itu, langit seolah